Halo semuanya, balik lagi di After Race bersama gue Sadrina Evanalia. Kali ini kita menjelang dari Moto3 dan juga untuk MotoGP Sachsenring Jerman ya, yang akan berlangsung pada 12 Juli 2026. Tapi kita akan ngebahas soal VDEGA tentunya. Ini gue akan meng-capture gitu ya, apa sih kata media internasional terkait dengan VDEGA. Nanti kita akan lihat juga bahas juga ya, kenapa sih VDEGA ini disebut sebagai ataupun dijuluki sebagai Rocket Boy dan juga Boeing 954 gitu ya. Dan nanti pembahasan kedua tentunya ada pengumuman dari Yamaha ya, di mana Ai Ogura dan juga Jorge Martin ini sudah diumumkan menggantikan dari Fabio Quartararo dan juga Alex Rins untuk MotoGP 2027 dan juga 2028 nanti. Jadi simak sampai akhir teman-teman. Nah, pada penasaran nggak sih apa kata media internasional terkait dengan VDEGA ya di luar sana terkait dengan performanya di Moto3 2026 sejauh ini. Jadi untuk media internasionalnya ini gue rangkum dari beberapa media internasional seperti Speedweek ya, ini media Jerman. Kemudian untuk MotoGP ini adalah situs web resminya dari MotoGP dan juga Moto3. Kemudian juga ada crash.net, motorsport.com, sampai dengan gp1.com ya, itu media dari Italia yang juga sempat mengulas bagaimana performanya VDEGA baik secara keseluruhan maupun di Moto3 Asen 2026 kemarin. Nah, jadi sejauh ini citra VDEGA di media dan juga komunitas internasional ini cukup positif ya. Jadi terutama karena ia dianggap sebagai rookie yang langsung kompetitif di Moto3 2026 ini. Ada beberapa poin yang memang paling sering muncul dalam perbincangan media internasional maupun dari netizen-netizen gitu ya di kolom komunitas internasional terkait dengan Moto3 ataupun di MotoGP. Jadi yang pertama ini banyak yang menyebut bahwa VDEGA sebagai real deal ya, bukan sekadar rider Asia yang dibawa karena pasar Indonesia, tapi memang ini sebagai pembalap yang benar-benar punya bakat gitu ya. Nah, komunitas MotoGP internasional ini menilai bahwa pace dan juga race pace-nya dari VDEGA ini juga memang kuat. Setelah podium ya dari Moto3 Brazil 2026 kemarin, di mana ini adalah podium pertama untuk pembalap Indonesia gitu ya. Jadi VDEGA juga mencatatkan sejarah untuk Indonesia. Banyak fans di luar negeri ini kaget karena itu baru balapan kedua dari VDEGA di Moto3. Bahkan ada komentar seperti ini. Pratama getting a podium in his second race is unreal. Jadi VDEGA Pratama ini mencapai podiumnya di balapan keduanya adalah sebuah hal yang sangat-sangat unreal ya, sangat-sangat tidak nyata dia bilang gitu. Nah, fans MotoGP internasional ini juga mulai melihat bahwa VDEGA sebagai prospek besar di Asia Tenggara. Ini bukan cuma dari fans MotoGP internasional aja, tapi dari media internasional juga menyebut VDEGA sebagai pembalap muda yang akan bisa mempunyai potensi sebagai pembalap yang besar gitu ya di masa depan. Dan beberapa bahkan bilang Indonesia akhirnya punya calon superstar MotoGP pertama gitu. Jadi ada banyak juga yang berharap bahwa VDEGA ini sebagai calon nantinya pembalap MotoGP untuk pertama kalinya untuk Indonesia. Tapi kita tentunya berdoa ya dan juga tentunya berharap banget bahwa ini bisa kenyataan nantinya. Nah, di komunitas dari Reddit MotoGP, ini VDEGA dipuji karena ada beberapa hal. Yang pertama, agresif saat overtaking, ya, cepat saat race pace, kemudian juga mampu recovery dari posisi belakang, dan juga berani duel di grup depan sejak rookie season. Jadi beberapa kali memang VDEGA tuh kalau kita lihat dari beberapa seri dia berani gitu ya untuk mengacak-acak pembalap Eropa yang ada di depannya gitu, meskipun itu rookie ataupun seniornya gitu ya, dia benar-benar berani gitu, seperti yang waktu kemarin kita tonton Gandhi Asen, apalagi dia sempat ini mengalahkan Almansa gitu ya beberapa saat dan dia bisa melit gitu ya ataupun memimpin balapan. Nah, ada juga analisis teknis ya yang cukup menarik dari fans internasional maupun dari media internasional. Jadi mereka tuh menilai bahwa kelemahan VDEGA di sesi kualifikasi terkait dengan konsistensinya gitu ya dan pengambilan keputusan di early laps. Dan tetapi potensinya ini dianggap sangat tinggi jika semakin matang nantinya. Nah, untuk Honda tim Asia sendiri ini sebenarnya juga sempat memberikan
julukan gitu ya kepada VD Ega, yaitu terkait dengan Boeing 954 karena gaya comeback-nya ini yang agresif dan juga cepat menyalip banyak rider ya. Jadi memang VD Ega kalau kita lihat kan memang sering untuk start di belakang, tapi tiba-tiba kemudian dia meroket gitu ya, seperti Boeing 954 gitu. Kemudian ini bisa merangsek ke atas ataupun ke depan gitu. Dan julukan ini kemudian juga ramai dibahas sama komunitas internasional. 954 ini adalah kecepatan maksimal ya dari pesawat Boeing ya, yang mengibaratkan bahwa VD Ega ini bisa melesat bagaikan mesin Boeing dengan kecepatan 954 km per jam gitu. Dan beberapa waktu lalu memang VD Ega ini mendapatkan julukan sebagai roket Moto3 Rookie Boy oleh media, yaitu media Jerman ya, Speedweek. Dan ini karena waktu kemarin di seri pertama ya di MotoGP Thailand ini, VD Ega bisa langsung mengacak-acak pembalap terdepan padahal baru perdana, dan ini seri perdananya sebagai rookie ya di Moto3. Dan untuk di Asen sendiri ya waktu kemarin untuk Moto3 Asen 2026, walaupun VD Ega ini crash dan juga gagal finish, tapi performanya ini masih mendapat perhatian dari fans internasional gitu ya, ataupun dari media internasional. Karena pertama, VD Ega ini start dari posisi ke-7, kemudian sempat naik ke posisi ke-2, bahkan sempat mencoba untuk melit ya, memimpin balapan dari Moto3 Asen 2026 kemarin. Dan ini juga terlihat mampu bertarung di lead group ya, ataupun di rombongan depan sebelum akhirnya jatuh. Dan yang menarik ya, banyak komentar luar negeri justru menilai crash seperti di Asen ya, ini adalah normal untuk rookie yang cepat seperti di Moto3. Dan mereka melihat bahwa VD Ega ini punya speed yang alami, kecepatan yang alami, dan tinggal hanya memoles konsistensi dan juga kematangan ya dalam manajemen balapan. Jadi ini yang di capture gitu ya sama fans-fans internasional dan juga media internasional. Secara umumnya untuk VD Ega ini memang ada opini internasional terkait dengan dirinya. Yang pertama, ini VD Ega disebut sebagai pembalap yang cepat, pembalap yang agresif, entertaining ya, kemudian juga rookie yang tidak takut duel, dan merupakan salah satu talenta Asia yang paling menarik di Moto3 2026, selain dari Hakim Danish. Nah, sementara itu untuk pemberitaan internasional terkait dengan performanya VD Ega di Moto3 Asen 2026 kemarin, memang ada dua fokus ya pada narasi utamanya. Yang pertama, ini kejutan performa heroik dari VD Ega yang sempat memimpin balapan. Kemudian yang kedua, ini ada kekecewaan akibat insiden ataupun high set ya, ataupun crash gitu di pertengahan Moto3 Belanda ataupun Moto3 Asen 2026 kemarin. Nah, sebagai rookie yang mengendarai NSF 250R ya untuk Honda Tim Asia, pergerakan agresif dari VD Ega ini di sirkuit legendaris yaitu di sirkuit Asen menarik perhatian banyak banget untuk pengamat balap internasional. Yang pertama, ada pun yang disoroti, pertama ini terkait dengan manuver agresif dan juga kejutan di barisan depannya, di mana media internasional ini yang mengulas jalannya balapan Moto3 seperti Motorsport.com, kemudian Crash.net, dan juga media resmi MotoGP ya. Ini menyoroti progres kilat VD Ega yang memulai balapan dari start posisi ke-7 sampai akhirnya dia bisa di lap ke-6 itu bisa berada di posisi kedua. Dan ini memanfaatkan kekacauan awal ya. Jadi media-media internasional ini mencatat bahwa kecerdasan VD Ega dalam memanfaatkan insiden tabrakan antara Alvaro Carpe dan juga Adrian Cruzes ya di lap kedua untuk merangsek naik ke posisi ke-6. Ini dari posisi 7 gitu ya, ke-6 dulu. Dan di waktu kemarin di Moto3 kan memang sempat memimpin balapan atau sebagai race leader gitu ya. Dan kejutan terbesar terjadi pada lap ke-4 dan juga lap ke-5, di mana gaya balap VD Ega yang agresif gitu ya, namun terukur, ini membuatnya sukses menyalip pembalap papan atas seperti Maximo Quiles dan juga David Almanza di trek lurus ya untuk merebut posisi pertama. Tapi kemudian memang karena itu di trek lurus dan dia juga menggunakan Honda, tentunya mungkin kalah kuat ya dengan Almanza yang pakai KTM. Dan momen ini ketika pembalap 17 tahun asal Indonesia gitu ya bisa memimpin ke depan menjadi salah satu highlight utama di siaran global Moto3 Asen 2026. Nah, selain itu yang disoroti juga waktu kemarin terkait dengan performanya VD Ega di Moto3 Asen 2026,
Ini terkait dengan kehilangan momentum akibat efek slipstream. Jadi karakteristik sirkuit Asen yang mengandalkan slipstream gitu ya, ataupun curian angin di trek lurus membuat posisi baris depan tuh sangat dinamis. Media internasional mencatat bahwa memasuki lap ke-6 dan ke-7, VDEG ini mulai kehilangan ritme akibat tekanan konstan dan aksi saling overtake ya, ataupun overtaking yang cukup banyak gitu ya, massal dari rombongan belakang. Nah, termasuk rival regionalnya itu Hakim Danish ataupun dari pebalap Malaysia. Jadi kalau kita lihat waktu kemarin ketika mungkin di lap ke-6 ya sampai ke lap ke-7 tersebut, ketika Hakim Danish udah mencoba untuk mengovertake VDEGA, kemudian VDEGA sempat kedodoran ya sampai belakang gitu. Nah, posisi VDEGA ini memang sempat melorot ke urutan 8 hingga ke 10 dalam hitungan detik karena memang rapat-rapat banget ya jarak antar pembalap untuk Moto3 ini. Sampai akhirnya VDEGA harus berakhir ya di lap ke-8 karena ia mengalami kehilangan kendali pada motornya. Ini disebut sebagai high side ya. Kalau dilihat di tikungan keempat dan juga beberapa laporan ini menyebutkan bahwa dinamika sektor tikungan keempat dan juga kelima. Dan meskipun ia sempat mendirikan motornya kembali untuk berusaha untuk melanjutkan balapan gitu ya hingga finish, tapi ternyata VDEGA ini harus ke pit lane ya ataupun ke boxnya dan harus pulang tanpa poin ataupun DNF yaitu did not finish. Nah, oke, itu dia teman-teman bagaimana pandangan media internasional terkait dengan VDEGA dan juga kenapa VDEGA itu sempat dijuluki sebagai Rocket Boy dan juga untuk Boeing 954 gitu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan kedua yaitu ada Yamaha yang mengumumkan akhirnya sesuai dengan rumor-rumor yang sebelum-sebelumnya beredar bahwa yang menggantikan dari Fabio Quartararo dan juga Alex Rins adalah Ai Ogura dan juga Jorge Martin untuk di MotoGP 2027 dan juga 2028. Jadi kronologinya teman-teman, jadi pada tanggal 30 Juni 2026 kemarin memang Yamaha ini sudah mengucapkan selamat tinggal gitu ya, say goodbye kepada Fabio Quartararo dan juga Alex Rins dalam pengumuman resmi ya waktu kemarin. Dan kedua pembalap ini yaitu Fabio Quartararo dan juga Alex Rins akan meninggalkan Yamaha di akhir musim ini yaitu di musim 2026. Dan pada tahun 2027 ini Yamaha sudah mengumumkan bahwa Jorge Martin dan juga Ai Ogura yang akan menjadi pembalap mereka ya untuk 2 tahun yaitu 2027 dan juga 2028. Nah, ini ada pernyataan dari Direktur Utama Yamaha yaitu Paulo Pavesio. Ini menyatakan selamat tinggal kepada Fabio Quartararo dan juga Alex Rins. Tentunya dari Pavesio ini mengucapkan terima kasih ya kepada Quartararo dan juga Alex Rins. Jadi gue bacain teman-teman untuk pernyataan dari Pavesio ya. Jadi Fabio dan juga Alex Rins ini sama-sama memainkan peran penting dalam proyek MotoGP Yamaha. Dan kami, Yamaha, sangat berterima kasih atas upaya, dedikasi, dan kolaborasi mereka selama bertahun-tahun. Nah, Pavesio ini juga bilang bahwa perjalanan Fabio Quartararo bersama dengan Yamaha ini berlangsung selama 8 tahun ya, di mana Yamaha dan juga Fabio Quartararo ini telah berbagi kesuksesan besar ya, dan juga momen-momen sulit. Bersama-sama kami telah tumbuh, merayakan pencapaian yang telah membentuk kisah kami, dan menghadapi tantangan yang telah memperkuat kami. Padahal sebelumnya memang Fabio Quartararo selalu mengeluh ya, ini Yamaha kapan sih benernya gitu, karena sudah pindah dari inline 4 ke V4 gitu. Dan menurut dari Pavesio, di luar hasil, perjalanan inilah yang mendefinisikan hubungan kami. Dan pada akhirnya, Fabio akan selalu tetap menjadi salah satu legenda sejati Yamaha MotoGP. Dan sejak bergabung dengan Yamaha pada tahun 2024, Alex Rins ini membawa pengalaman berharga, wawasan yang bermakna, dan juga komitmen yang teguh, serta memainkan peran penting dalam pengembangan proyek EZR M1 ya. Jadi memang untuk Alex Rins meskipun baru di tahun 2024 gitu ya, berarti udah 2 tahun lamanya gitu ya untuk Alex Rins, tapi tentunya Yamaha ini berterima kasih kepada Alex Rins terkait dengan pengembangan proyek YZR M1 ya. Dan meskipun mengucapkan selamat tinggal tidak pernah mudah setelah bertahun-tahun bersama, kami tetap sepenuhnya fokus untuk bekerja sebagai tim guna mencapai hasil terbaik hingga akhir musim 2026 ini. Dan kemudian ini juga ada balasan dari Fabio Quartararo di Instagramnya yang juga
mengucapkan kata-kata perpisahan gitu ya kepada Yamaha, karena Fabio Quartararo ini kan lumayan lama ya di Yamaha itu 8 tahun. Jadi untuk Fabio Quartararo dia bilang bahwa setelah 8 musim ataupun 8 tahun, tibalah saatnya bagi saya untuk menutup babak penting dalam karir saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yamaha ya, karena telah memberi saya kesempatan di level tertinggi, karena telah percaya pada saya, dan karena telah mendukung saya selama bertahun-tahun ini. Dan bersama-sama ya, Yamaha serta Fabio Quartararo ini telah berbagi momen-momen tak terlupakan, seperti gelar juara dunia, 11 kemenangan, podium, pole posisi, dan yang terpenting adalah perjalanan luar biasa dalam bidang olahraga dan kemanusiaan yang akan selalu saya kenang. Dan Yamaha menurut dari Fabio Quartararo ini bukan hanya tim bagi saya, tapi ini adalah bagian dari kisah hidup Fabio Quartararo sendiri, pertumbuhan Fabio Quartararo ya sebagai seorang pembalap dan juga sebagai seorang pribadi. Dan hari ini, waktu kemarin ya tanggal 30 Juni 2026, Fabio Quartararo bilang bahwa saya merasa ini adalah saat yang tepat untuk menghadapi tantangan baru, memulai dari awal, dan juga mendorong diri saya menuju cakrawala baru. Dan terima kasih untuk semuanya, selamanya bersyukur, katanya Fabio Quartararo ya, dengan hati berwarna biru Yamaha. Nah, sementara untuk Alex Rins ya, ini gue juga cek, dia belum ada komentarnya, ataupun berkomentar di media gitu ya, ataupun dia berkomentar di Instagramnya. Karena nasibnya di MotoGP ini juga masih belum tahu gitu. Karena sesuai dengan rumornya, Alex Rins ini belum ada yang mau merekrut untuk MotoGP 2027. Bisa jadi Alex Rins ini benar-benar akan tergursur gitu ya di MotoGP 2027. Tapi bursa pembalap MotoGP 2027 masih banyak banget ya, masih panjang, dan masih ada pabrik-pabrikan yang memang belum mengumumkan pembalapnya. Siapa tahu kan, gitu kan. Tidak sesuai dengan rumornya, ternyata Alex Rins bisa masuk ke salah satu tim pabrikan. Nah, setelah itu ya pada tanggal 30 Juni 2026 malam ini mulai muncul video rencana pengumuman pembalap baru ya untuk Yamaha 2027. Dan ini kita sempat terkecoh gitu karena ada Gigi Dalikna di situ sebagai seorang Ducati yang mengasih papan games gitu ya. Papan games yang memang Ducati itu dipakai sama Gigi Dalikna untuk memilih Pedro Acosta gitu. Jadi mungkin ini ada kaitannya atau enggak gitu, yang kita sebut bertanya-tanya. Tapi ternyata itu hanya gimmick aja. Karena memang udah diketahui ya, waktu kemarin juga ada pengumumannya Ai Ogura dan juga Jorge Martin yang menggantikan Fabio Quartararo dan juga Alex Rins. Jadi untuk Jorge Martin dan juga Ai Ogura ini disebut siap membantu Yamaha ya untuk mengejar ambisi jangka panjang di era teknologi baru MotoGP, yaitu dengan diberlakukannya regulasi baru untuk MotoGP 2027, yaitu mesinnya 850 cc, kemudian tidak boleh adanya whole shot device ya, kayak misalkan rata device gitu, kemudian juga untuk aero paketnya ini juga dibatasi gitu. Nah, sebagai juara dunia MotoGP ya, dan juga pemenang berbagai balapan Grand Prix, Jorge Martin bergabung dengan Yamaha sebagai salah satu pembalap terkemuka di MotoGP modern ya. Sementara itu untuk Ai Ogura ini mewakili memang pembalap masa depan Yamaha atau pembalap muda gitu ya. Dan setelah dengan cepat waktu kemarin dia membuktikan diri bahwa dia bisa meraih juara gitu ya di MotoGP Ascent 2026 kemarin. Nah, tentunya ini menjadi sebuah pertimbangan yang bagus gitu buat Yamaha untuk merekrut Ai Ogura untuk MotoGP 2027. Nah, Paolo Pavizio ini juga menyatakan terkait dengan pengumuman resmi terkait dengan Ai Ogura dan juga Jorge Martin ini ke Yamaha. Jadi menurut dari Pavizio, dia bilang bahwa kami sangat senang menyambut Jorge Martin dan juga Ai Ogura ke tim pabrikan Yamaha MotoGP saat ini. Kami memasuki era baru di tahun 2027. Dan menempatkan pembalap sekaliber ini menggarisbawahi bahwa adanya ambisi dan juga kepercayaan kami pada proyek 850 cc ini. Jorge Martin ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pembalap unggulan di MotoGP dengan kecepatan, tekad, dan pola pikir untuk berjuang meraih kemenangannya dan juga kejuaraan dunia. Dan kami berharap ya, Yamaha berharap bahwa Jorge Martin ini akan memainkan peran kunci dalam mendorong performa kami ke
ke depannya sejak hari pertama nanti di MotoGP 2027. Jadi kalau bisa dibilang siapa pembalap utama dari MotoGP Yamaha gitu ya untuk 2027, yaitu adalah Jorge Martin. Nah, sementara untuk perkembangan Ai Ogura ya, menurut dari Pavizio selama 1,5 musim terakhir ini sangat luar biasa. Jadi terkait dengan bakat, etos kerja, dan potensinya Ai Ogura ini membuat kami yakin bahwa Ai Ogura ini dapat berkembang menjadi salah satu pembalap top di kejuaraan MotoGP. Dan pada saat yang sama ya, Yamaha ini sangat bangga menyambut pembalap Jepang ke tim pabrikan Yamaha yang juga adalah pabrikan Jepang. Nah, memang belum ada komentar ya terkait dengan pengumuman resmi kepindahan dari Jorge Martin dan juga Ai Ogura ke Yamaha, karena Ai Ogura dan juga Jorge Martin ini masih berada di tim pabrikan masing-masing ya di Aprilia ya, yaitu Jorge Martin Aprilia, kemudian untuk Ai Ogura Trackhouse Aprilia. Jadi ini juga sebagai menghormati tim pabrikan masing-masing ya sampai dengan akhir musim 2026 ini. Tapi ini Trackhouse juga udah memberikan pesan perpisahan kepada Ai Ogura, yaitu Trackhouse sangat menghargai kerja keras yang telah dilakukan Ai Ogura selama 1,5 tahun terakhir di Superfile dan juga Gulf Aprilia kami. Dan kami mengucapkan selamat untuknya dalam tahun-tahun mendatang. Tetapi sampai saat itu kami memiliki kejuaraan yang harus kita kejar pada tahun 2026. Nah, lalu apa sebenarnya alasan dari Jorge Martin dan juga Ai Ogura mau menerima Yamaha gitu ya? Kan kalau kita tahu di MotoGP 1000 cc saat ini gitu ya, di tahun 2026 Fabio Quartararo, Alex Rins ini selalu mengeluh soal Yamaha, mesin Yamaha gitu. Nah, kenapa Jorge Martin dan juga Ai Ogura akhirnya mau menerima kontrak dari Yamaha ini? Karena sebenarnya ada beberapa alasan ya, ada 5 alasan. Yang pertama ini terkait dengan regulasi baru MotoGP 2027. Jadi kalau bisa disebut sebagai era baru ya. Di sini nanti di tahun 2027 seperti yang kita tahu ini MotoGP ataupun motornya bukan 1000 cc lagi, tapi memang udah pengembangan yang baru 850 cc. Kemudian tadi seperti yang udah gue sebut ya, kayak misalkan ride head device-nya itu benar-benar ditiadakan, kemudian juga aero paketnya tentunya jadi sesuaikan ataupun dibatasi gitu. Jadi bahwa banyak rider ataupun banyak pembalap yang percaya bahwa di tahun 2027 adalah sebagai momen reset gitu ya, momen dari awal lagi. Makanya akhirnya Jorge Martin dan juga Ai Ogura ini dia akan benar-benar terjun ke era yang baru gitu ya bersama Yamaha untuk di tahun 2027-nya. Dan untuk Jorge Martin sendiri tampaknya juga percaya bahwa proyek baru dari Yamaha ini bisa kompetitif lagi. Dan Yamaha memang sedang membangun ulang untuk proyek besar ya. Ini yang alasan kedua. Dan setelah eranya Fabio Quartararo, performa mereka memang turun drastis ya. Karena Yamaha ini sedang melakukan restrukturasi total ya. Jadi motor baru, arah teknis baru, bahkan juga line up rider baru, yaitu ada Jorge Martin dan juga Ai Ogura. Nah, kenapa Jorge Martin ini menerima Yamaha? Karena Jorge Martin ini ingin proyek yang lebih menjanjikan dalam jangka yang panjang. Waktu kemarin memang kita tahu Jorge Martin itu sempat ada clash lah ya, ataupun sempat panas dengan Aprilia gitu. Dan waktu di tahun 2025 bahkan Jorge Martin pengen pindah ke Honda, tapi ternyata pada pengumumannya dia pindah ke Yamaha gitu. Dan Jorge Martin ini lebih menginginkan adanya proyek yang jangka panjang gitu ya, dan menginginkan mental juara dari Jorge Martin ini bisa keluar gitu ya di MotoGP 2027 nanti. Tentunya ini untuk pengembangan dari motor 850 cc Yamaha. Nah, untuk Ai Ogura sendiri ya, ini cocok dengan identitas dari Yamaha, yaitu Jepang. Pembalap Jepang dan juga motor Jepang. Untuk Ai Ogura ini faktor nasionalitas dan juga pengembangan talenta Jepang ini sangat besar. Yamaha terang-terangan bilang bangga bisa membawa pembalap Jepang ke tim pabrikan mereka. Selain itu performanya Ai Ogura memang lagi naik pesat ya. Waktu kemarin juara Moto2 2024, kemudian rookie MotoGP yang langsung kompetitif, dan juga bahkan menang kemarin di Asen 2026. Dan ini alasan terakhir kenapa Jorge Martin dan juga Ai Ogura mau pindah ke Yamaha ya. Memang ini adalah kombinasi pengalaman dan juga masa depan. Strategi Yamaha memang kelihatan jelas bahwa
Jorge Martin sebagai leader ya, ataupun pembalap utama mereka dan sebagai kandidat juara dunia untuk MotoGP 2026 ini, atau bahkan nanti ketika di 2027 memang diproyeksikan akan menjadi calon gitu ya, kandidat untuk kejuaraan dunia. Dan untuk Ayogura sendiri, ini Yamaha melihat bahwa adanya investasi jangka panjang ya, sekaligus simbol kebangkitan dari pembalap Jepang di MotoGP dan tadi motor Jepang gitu. Kenapa Ayogura nggak ke Honda? Ya ada yang tahu. Ya gosipnya ataupun rumornya ya, Ayogura ini memang sempat ada clash ya dari salah satu tokoh yang ada di Honda. Nah, tapi itu gue belum tahu, gue belum ngulik-ngulik lagi informasi resminya. Kalau misalkan teman-teman punya gosip-gosipnya ataupun rumor-rumornya, teman-teman bisa menambahkan juga ya di kolom komentarnya. Jadi intinya kepindahan dari Jorge Martin dan juga Ayogura ini bukan cuma soal uang ya, dan juga atau pindah tim biasa aja, tapi karena Yamaha ini sedang all in untuk menyambut era baru MotoGP 2027. Oke, segitu dulu teman-teman untuk review after race kali ini ya. Tadi kita udah ngebahas bagaimana pandangan media internasional terhadap VDEGA. Bahkan VDEGA ini sempat dijuluki sebagai Rocket Boy dan juga Boeing 954 gitu. Dan juga tadi kita ngebahas soal MotoGP ya, terkait dengan pengumuman Jorge Martin dan juga Ayogura yang menggantikan Fabio Quartararo dan juga Alex Rins untuk Yamaha MotoGP 2027. Segitu dulu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya komentar, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ya. Oke, bye-bye semua.